Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sigit Jaya Nugraha dengan NPT 11190025 dan rekan saya Reski Fauzi dengan NPT 11190023. Kali ini kami akan membahas Arlindo atau Arus Lintas Indonesia, di mana terdapat tiga bagian topik pembahasan, yaitu pengertian Arlindo, yang kedua proses terjadinya Arlindo, yang ketiga yaitu pengaruh Arlindo. Yang pertama yaitu pengertian Arlindo. Arlindo merupakan pergerakan massa air Samudra Pasifik bagian barat menuju bagian tenggara Samudra Hindia melalui perairan di Indonesia. Arlindo merupakan fenomena arus antar samudra sebagai katalis keanekaragaman hayati laut Indonesia. Arlindo atau arus lintas Indonesia adalah fenomena oceanografi yang merupakan bagian dari siklus arus antar samudra yang mengelilingi dunia, di mana sumber dan massa air yang dibangkitkannya berasal dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letak Indonesia berada pada persimpangan yang dilewati dua samudra besar tersebut, maka dinamika arus yang telah terjadi telah mengindikasikan pengaruhnya pada kondisi biologis di perairan Indonesia. Arus inilah yang kemudian dikenal sebagai Arlindo atau arus lintas Indonesia. Terdapat faktor yang mempengaruhi Arlindo, seperti arus khatulistiwa, kemudian monsun di mana terdapat monsun tenggara, angin monsun barat laut, kemudian gradien tekanan, suhu air laut, hingga terjadinya gaya kautoris. Kemudian terdapat proses terjadinya Arlindo. Kita bisa lihat pada gambar ini, terlihat ada dua garis, di mana garis ini berwarna merah dan biru. Mulai dari Sumatera hingga Pulau Irian Jaya terpisah oleh dua samudra, ya, memisahkan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik atau Pacific Ocean dan Samudra Hindia atau Indian Ocean. Meskipun kedua samudra ini dipisahkan, akan tetapi dua samudra ini tetap terhubung oleh sebuah arus yang disebut sebagai Arlindo. Kemudian, kenapa Arlindo ini bisa terjadi? Arlindo ini bisa terjadi karena adanya perbedaan gradien antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga perbedaan gradien ini menimbulkan aliran massa air dari Samudra Pasifik ke Hindia. Lintasan arus ini bisa melalui beberapa pintu, misalnya dari Laut Sulawesi atau bagian Halmahera. Juga untuk pintu keluarnya bisa dari Selat Lombok atau Laut Timur. Jadi ada beberapa pintu masuk juga pintu keluar massa air dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Kemudian terdapat
alur Arlindo. Pada gambar di samping terdapat dua garis, terdapat alur alur masuknya Arlindo melalui Selat Makassar, kemudian dari Laut Maluku dan Halmahera. Seperti yang dijelaskan tadi, terdapat 3 pintu utama dari Arlindo ini. Pada gambar ini terdapat 3 arah panah, di mana warna hijau merupakan air permukaan Pulau Jawa. Padahal ini arahnya cenderung untuk bolak-balik. Kemudian yang bagian warna biru menunjukkan perbedaannya termoklin dari Pasifik Utara dan Pasifik Selatan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Reski Fauzi. Terima kasih. Baik, mohon izin memperkenalkan diri, saya Reski Fauzi. Saya izin untuk melanjutkan presentasi mengenai topik bahasan kita pada kali ini, yakni Arlindo. Kemudian yang akan saya bahas mulai ada proses dari Arlindo itu sendiri. Arlindo ini bersumber air berasal dari Samudra Pasifik Utara dan Selatan. Kemudian perairan Makassar, Laut Flores lebih banyak dipengaruhi oleh massa air dari Samudra Pasifik Utara, sedangkan Laut Seram dan Halmahera lebih banyak dipengaruhi oleh massa air Pasifik Selatan. Nah, ini dipengaruhi karena letak geografis, sehingga pengaruh massa air ini tergantung letak geografis suatu daerah terhadap Arlindo. Kemudian menurut Gordon tahun 1994 mengatakan bahwa massa air Pasifik masuk Kepulauan Indonesia melalui 2 jalur utama, yaitu jalur barat dan jalur timur. Apa itu jalur barat dan jalur timur? Jalur barat adalah di mana air masuk melalui Laut Sulawesi dan Basin Makassar. Kemudian sebagian besar massa air akan mengalir melalui Selat Lombok dan berakhir di Lautan Hindia, sedangkan sebagian lagi dibawakan ke arah timur, terus ke Laut Flores hingga Laut Banda, dan kemudian keluar ke Lautan Hindia melalui Laut Timur. Kemudian jalur timur adalah jalur di mana massa air masuk melalui Laut Halmahera dan Laut Maluku, terus ke Laut Banda. Dari Laut Banda, menurut Gordon juga di tahun 1986, massa air akan mengalir mengikuti 2 rute. Rute Pulau Timur melalui Selat Ombay antara Pulau Alor dan Pulau Timur masuk ke Laut Sewu dan Laut Rote. Sedangkan rute selatan Pulau Timur melalui Basin Timur dan Selat Timur antara Pulau Rote dan paparan benua Australia. Baik, selanjutnya apa sih pengaruhnya terhadap Indonesia, pengaruh Arlindo terhadap perairan Indonesia? Baik, pengaruhnya Indonesia sebagai hasanah berkumpulnya dari 2 sumber hayati laut di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sebagai contoh yaitu jenis karang dengan sebaran terbatas dan merupakan share stock dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik juga ditemukan di perairan Indonesia seperti Acropora casuarini, Acropora rudis, dan Acropora tuosa. Dari sisi perikanan, arus lintas samudra ini pun berperan dalam fenomena ruaya, kelompok ikan pelagis yang besar, yang bersifat oseanik dan bernilai ekonomis penting, seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, tenggiri, hiu, marlin, dan layaran, di mana uh, mempunyai sifat migrasi jauh atau highly imbrication species
sehingga menjadikan Laut Nusantara yang dilewati arus dua samudra ini memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Kemudian pada skala yang lebih luas disebut ekosistem. Untuk pengertiannya sendiri, ekosistem itu dapat diartikan sebagai suatu hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara komponen-komponen bersifat biotik maupun abiotik. Dampaknya adalah jika terdapat sedikit saja perubahan atau kerusakan yang menimpa pada salah satu unsur di dalam ekosistem tersebut, maka akan menimpa juga pada unsur lainnya, sehingga efek domino pun akan terjadi di mana ketidakseimbangan internal ekosistem antar ekosistem didekatnya pun akan terganggu, sehingga terus-menerus pada skala yang jauh lebih besar lagi, seperti pada contoh tekanan sosial ekonomi manusia, baik langsung maupun tidak langsung, yang memanfaatkan ekosistem tersebut. Dalam kaitannya, Arlindo menjadi faktor yang mempengaruhi angka keanekaragaman hayati ekosistem laut di Indonesia. Dapat dijelaskan bahwa suatu ekosistem lautan pada dasarnya adalah merupakan sebuah tempat hidup dari berbagai macam spesies organisme, baik yang tinggal di daratan, pesisir, maupun di dalam laut. Bila dilihat secara zonasi, dimulai dari pesisir hingga ke lautan, ekosistem ini terdiri atas ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, hingga ekosistem laut dalam laut dalam yang terisi oleh berbagai organisme hewan dan tumbuhan, tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Organisme-organisme inilah yang oleh pengaruh arus Arlindo tersebut terdistribusi mulai dari fase telur, juvenil, hingga proses ligasi pada level dewasa. Dengan demikian, tidak mengherankan jika keanekaragaman hayati laut di Nusantara merupakan yang tertinggi di dunia, selain terbantukan oleh zonasi tropis yang dikenal sangat mendukung dalam perkembangan biota. Arlindo pun menjadi peran yang kuat dalam menciptakan suatu gambaran keanekaragaman hayati yang tinggi di lautan Indonesia. Selain itu, pengaruh Arlindo juga akan menyebabkan upwelling di Laut Banda, kemudian Laut Arafura, Kepulauan Aru, dan Laut Maluku yang terjadi di musim timur. Di Selat Makassar, upwelling terjadi di musim tenggara di bulan Juni hingga September. Selain itu, Arlindo mampu mempengaruhi perubahan iklim secara global. Arlindo juga memicu kehadiran variabilitas iklim ekstrim seperti El Nino dan La Nina, serta berdampak pada kondisi pertanian, perikanan, dan kebakaran hutan. Arlindo juga dapat digunakan sebagai patokan dalam uh, akan terjadinya gagal panen secara besar-besaran. Arlindo. Baik, kiranya demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kurang dan celah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.